Oke, pemirsa, setelah kita tadi melihat okra, salah satu budidaya dari BUMDes di Desa Gabusan itu adalah rumah jamur merang. Oke, kita akan coba lihat dan bagaimana pola pemeliharaan maupun pengelolaannya seperti apa. Kita akan lihat. Ya, kita masuk ke dalam. Ya, monggo. Oh, pintunya sana. Oh, iya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak siapa? Pak Pri. Pak Pri. Pak Pri, kita pengen lihat bagaimana Pak Pri serta teman-teman mengelola unit jamur merang ini seperti apa. Yeah. Bisa masuk ke dalam? Monggo, silakan. Monggo, Yeah. Monggo, Pak Pri duluan. Oh. Monggo, silakan, Bapak. Oh, ini bentuknya seperti ini. Oh, baru ini ya. Ya, jadi ini. sistemnya tidak lock-lock gitu ya. Betul, karena ini sistemnya sistem apa? Layer ya, istilahnya tebar. Tebar jadi, ya. Nah, jadi intinya di sini kita perlu istilah media yang benar-benar cocok untuk cuaca di sini. Oh, gitu. Kebetulan kami menggunakan media limbah kapas ya. Limbah kapas. Limbah kapas. Limbah kapas itu maksudnya gimana? Itu untuk media tanam yang efektif saat ini yang kita perlukan dengan cuaca di sini dan iklim. Itu kapas ini sebagai mediator tanaman yang jamur di sini sesuai dengan cuaca dan iklim. Oh, gitu. Enggak, yang dimaksudkan limbah kapas itu kan kapas dari pohon randu gitu ya? Iya. Limbah kapas ini hasil dari produksi pabrik, manufacturing ya, seperti itu. Karena ini kan kapas itu kan bisa diolah sebagai jadi benang, bahan tekstil ya. Nah, itu kapas-kapas yang tidak terpakai atau tidak terproduksi, itu ada limbahnya. Nah, kita akan produktivitaskan di media ini. Jadi media ini menggunakan limbah pabrik. Limbah pabrik. Bukan orang desa panen randu itu terus kapasnya dipakai, ini bukan ya? Bukan. Oh, iya. Istilahnya memanfaatkan limbah pabrik. Ya, karena kalau setahu saya kalau jamur itu biasanya kan menggunakan lock itu ya. Betul. Tapi kali ini kita ngelihat seperti ini ya. Nih. Metodenya rak. Nih. Nah, Pak Pri sendiri hubungannya apa dengan BUMDes? Gini. Jadi kita untuk pertama kali saya cerita dulu ya. Pertama kita mendapatkan pelatihan dari Institut Teknologi Bandung. Oh, dari ITB ya. Implementasi dan penerapan saat ini di Cepu dan kami istilahnya ada relasi di sini, Pak Wahyudi ya, sebenarnya alhamdulillah sudah mendukung program kami di sini gitu kan. Seperti itu. Jadi kemitraan yang disebut adalah tim ya Pak ya. Oh gitu, disebutnya tim gitu tim ya, kemitraan. Dalam hal ini panjenengan selaku apa? Jadi gini, untuk di Cepu, ini khususnya di Desa Kentong, kami sebagai ketua Posyantek di sana. Oh, Posyantek. Pelayanan teknologi tepat guna, dan sangat alhamdulillah didukung dari pihak Pemda sendiri, dan kami akan melebarkan sayap untuk khususnya daerah Blora karena sudah ada izin dari PMD juga, pemberdayaan masyarakat desa di situ. Monggo silahkan untuk perjamuran khusus jamur merang dikembangkan dan ada bentuk ekspansinya di sana. Oh gitu. Nah, panjenengan berarti di Kabupaten Blora sudah banyak kerjasama dengan BUMDes ataupun apa lembaga desa lainnya? Ya. Jadi untuk Cepu khususnya kami hanya sekedar untuk melihat, menilai bahwa minat dari warga sendiri seperti apa, dan kita akan beralih ke relasi-relasi atau rekan-rekan kami di luar dari kecamatan pun juga sudah ada. Jadi untuk Kedung Tuban sama kecamatan Jati sini, Jati ya, sudah ada bentuk nyata kami. Di situ. Gitu ya. Baru 2 kecamatan. Betul. Oh, kecamatan lain belum ya. Belum ada. Nah, Kedung Tuban sendiri ada berapa? Berapa ini istilahnya apa nih, rumah? Ya, unit ya. Baru 1 di sana untuk percobaan kami di sana. Gitu kan. Karena tidak sangat signifikan banget untuk masalah pengontrolan cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh, Pak. Berarti panjenengan ini Pak Pri ini selaku tim ahlinya untuk inilah ya, karena yang belajar gitu. Karena memang ini dibutuhkan, kalau orang awam kan nggak tahu ini caranya bagaimana ini.
Ya ini anu ya, seperti ini bentuknya ya. Betul. Nah ini mulai ini ditanam sampai Nggak apa-apa. produksi begini nih berapa lama ini? Dari penebaran sini sudah 12 hari. 12 hari? Sudah siap perdana panen. Oh 12 hari sudah bisa segini jamurnya? Betul. Hari ini panen perdana berarti. Perdana. Hari ini mau panen? Oh, oh sudah panen? Iya. Ini mana hasilnya? Sortiran. Rumah. Oh di rumah sana tadi. Nanti kita lihat ya. Nanti Pak Ses panen bareng itu. Mas. Oh, ini bisa ya. sekalian. Yang dipanen yang besar-besar ini atau minimal seberapa? Sebenarnya untuk pasar diameter 3 cm ya, tapi karena kelihatan Ini kebesaran berarti. ini sebenarnya Ini sudah cukup. kebesaran. Tapi untuk pasar di sini tidak terpaku pada pada ukuran lah seperti itu. Karena baru kenal, main mencobai terasa enak begitu, akhirnya istilahnya ini tidak jadi ukuran untuk Iya. itu. Nah berarti seberapa? Kira-kira kalau ini Sudah seberapa? seperti ini. Nanti Ukuran mana? Seperti ini sudah bisa Pak. Nah seperti ini udah bisa. Cara panennya dipisahin. Seperti ini sudah Oh, bisa. Minimal ini. seperti itu. Jadi Paling minimal. pemirsa minimal seperti ini sudah bisa dipanen. Ya. Jadi kalau ini kebesaran ini mestinya ya kebesarannya. Artinya kalau sudah terlalu besar ini kan tua ya. Betul. Mungkin dari sisi Bentuk. ini apa? Mungkin kekenyalan ataupun ulet, mungkin lebih ulet kali ya kalau sudah tua ya. Sebenarnya gini Pak, mohon maaf ya saya ini ada perubahan bentuk pada saat sudah seperti ini. Ini kan masih press ya Pak ya. Iya. Nah, jadi pada saat sudah agak besok umpamanya perubahan jam atau waktu itu akan lonjong. Oh gitu ya, Ya, akan melonjong gitu. Ya? Nah, ada mahkota yang di sini. Mohon maaf, mungkin saya minta izin Pak Wahyudi, tak bongkar satu ya. Enggak apa-apa. Nah, tak bongkar. Ini karena masih keras. Nih di dalamnya seperti ini. Nah, ini ada apa namanya? Oh, Seperti jamur biasa. satu jamur biasa. Ini nanti dia akan naik gitu. Akan naik dan ini akan pecah kulit ini. Oh, Untuk masalah kekenyalan itu tidak mempengaruhi udah istilahnya pecah atau masih keras juga sama-sama. Keunikannya jamur ini adalah apa? Dimasak sematang apapun, daya kenyalnya ini masih gitu ya. Gitu. Loh ini jamur merang ini sama nggak dengan jamur merang yang dulu dibudayakan di seperti di Dieng itu di Wonosobo ya, daerah Wonosobo Temanggung. Nah, gini. Sama nggak? Ini yang saya tahu adalah di Jogja, namanya itu Sete Volva ya. Volva itu memang dia sudah punya bendera brand sendiri. Ya artinya kalau di Lumajang pun saya belum ada informasi ya terhadap ini. Jadi kalau jamur merang inilah fisiknya gitu kan. Ada juga gitu yang ya. Istilahnya merang itu jerami gitu Iya, kan. Damen. Iya. Kadang-kadang Setahu saya jamur merang itu jamur yang tumbuh di ini damen gitu ya. Merang ya. ya, memang dulu cikal bakalnya gini sejarahnya. Sebelum ada eksploitasi masalah media ini bisa digali dengan media yang lain-lain, coba itu dulu bahan bakunya adalah jerami atau damen itu. Nah, itu. Gitu ya. Nah, seiring waktu, jadi sekarang menggunakan limbah pabrik kapas, bisa menggunakan limbah pabrik tebu, ya kardus pun bisa, kelaras pun bisa, ya cuma yang lebih cocok untuk cuaca suasana di sini cuaca ya adalah. Oh, gini ya. Jadi ini untuk saat di sini baru coba ini ya. Ini tingkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini. Ini berarti panjenengan sudah punya rekanan dengan pabrikan yang memproduksi limbah Sudah kapas sudah, ini ya. Sudah. Kami di sini sudah di Gresik sih sudah rutinitas kita pesen untuk masalah kebutuhan kami di sini ya kan, kita bagi sesuai dengan istilahnya plot-plotnya masing-masing, dan itu pun juga kalau memang sedia bahan baku ini banyak, kita siap untuk mendanai dan istilahnya menggunakan gudang, taruh di gudang. Oh. Itu, ya. Kalau pemasarannya sendiri Pak Pri, Nah, pemasarannya bagaimana? pemasaran untuk saat ini karena kita perlu sosialisasi dengan jamur yang memang baru ada di Blora ini, ya artinya mereka juga menanggapi positif dan mencoba. Ternyata yang satu kali mencoba dengan sifatnya pasar konsumtif, Iya. nah itu
terus-terusan ketagihan sampai kami pun juga kewalahan ya kan. Oh gitu ya. Untuk bakul sendiri pasar-pasar tradisional pasar tani khususnya di Blora itu sudah selalu menjadi produk unggulan bahwa jamur merang ini layak untuk dikonsumsi. Oke, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahyudi, mungkin nanti kita di rumah. Cuman di sini mungkin secara teknis pengelolaan dari jamur ini mulai saat penanaman itu berapa hari? 12 hari sudah 12 hari sudah panen sampai nanti sekali ini berapa lama? Paling lama sekitar 3 mingguan. 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu habis bongkar kita baru ini. Untuk ini berarti dibuang ini? Enggak. Jadi gini, menjadi sedikit menjelaskan habis istilahnya pasca panen. Ini kita akan olah lagi limbah yang sudah ada. Tapi kita sistemnya timpa. Jadi kalau saya itu dibongkar dulu, dikompos lagi, disediakan lagi sekitar 30% itu adalah composting baru. Oh, yang baru. Yang ini 70%, ya, 70% masih bisa dipakai. Nah, itu sampai berapa kali itu? Sampai dengan kekuatan rak ini mungkin bisa sekitar 30 atau 35 cm sudah mendekati ini, baru kita bongkar, setengah kita buang. Artinya ini terus ditambah gitu aja? Ya, ditambah. Bukan, tapi ini nggak dibongkar? Dibongkar, tetap dibongkar. Terus? Dikompos lagi. Terus nanti kan tetap dikasihnya juga setinggi ini, bukan? Enggak, bakal bertambah. Oh, bertambah? Bertambah sekitar. Kenapa kok sampai bertambah? Karena apa? Media baru itu dominan untuk miselium, istilahnya miselium yang bakalnya ini ya. Merambat gitu, seperti itu. Jadi terus kalau ditambah itu kehangatan suhu media lah Pak ya, bukan suhu ruangan. Suhu media itu akan stabil. Karena butuh kehangatan di situ. Berarti misalkan ini yang pertama, besok yang kedua segini nih. Bisa segitu. Nanti ketiga diolah lagi ditambah jadi segini gitu. Terus sampai ini penuh gitu. Nah, sampai dengan istilahnya kita batas setengah aja dari rak ini setengah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan habis separoh dibuang, yang separoh lagi olah lagi. Oh gitu. Berarti separohnya dibuang ini? Separohnya dibuang nanti setelah 3 kali. Ini 3 kali dibuang. Terus dipakai apa itu? Komposnya ini untuk kami sudah menguji coba ya untuk tanaman-tanaman di pot, pernah di padi juga. Itu alhamdulillah bisa istilahnya dimanfaatkan gitu seperti itu. Karena composting ini kita istilahnya menggunakan nutrisi untuk jamur, ini menggunakan dedek, kalsium karbonat dan NPK. Dulu jenengan miselium pertamanya dari mana itu? Miselium itu kan diterapkan dalam bentuk bibit tebar. F1 itu kita saat ini mendatangkan dari Cibinong, dari LIPI langsung, Pak Iwan, dari Profesor, ya, kita dukung di sana channel kami. Artinya kita olah menjadi satu pembibitan dan insya Allah hari besok ya Kang? Besok udah mulai bikin bibit kita. Baru ngiling. Ya, jadi proses pembibitan kita akan terus sendiri. Pembibitan itu dari F berapa itu? Dari F1 itu kan istilahnya kita mendatangkan F1-nya saja gitu F1, kan. F1 kita olah medianya media kapas juga dengan teknik tersendiri di sana gitu kan. Terus ada sistem steam di sana, terus baru inokulasi juga ya kan, sampai dengan umpamanya sampai 21 hari timbul miselium, baru kita akan sesuaikan waktu penggunaannya gitu. Seperti itu. Ini tidak menggunakan media kotoran ayam, kotoran sapi. Untuk saat ini saya tidak ya, tidak menggunakan. Terus bau ini itu yang tajam bau apa, dari apa? Gini, untuk composting itu memang akan menimbulkan bau karena antara kapas dikompos, proses pembusukan, penguraian itu akan menciumkan bau seperti itu. Tapi pada saat sudah siap untuk media tanam, bau itu udah hilang. Oh, gitu, seperti inilah gitu suasananya. Ya bau tapi nggak terlalu menyengat lah gitu. Ya. Gitu. Oke gitu Pak Pri, kita coba nanti kita akan bicara di sini. Juga ini kita bicara di rumah ya. Nanti kita mau ini masalah kerjasama
Pak Pri dengan Pak Wahyudi Iya, iya. sampai ke pemasarannya itu seperti apa, kita coba nanti kita bicara di rumah. Baik, Oke, baik. monggo nanti kita ke sana Iya. nanti dengan Pak Wahyudi. Iya, monggo. Mari, mari. Silahkan. Pak, nggih, nggih. Ini baru. Piye petualang loram. Pemirsa, setelah kita tadi melihat di Okra, tadi juga melihat di rumah jamur, kali ini kita akan mencoba ngobrol dengan para stakeholder, yaitu dari BUMDes Maju Jaya Desa Gabusan, beserta dari Posyantek Jaya Agung. dari Posyantek mana? Jaya Agung dari Jaya Agung. Nggih. Jadi itu kita akan coba ngobrol-ngobrol bagaimana sebenarnya upaya budidaya jamur merang ini yang di Kabupaten Blora juga terhitung baru. Nggih. Jadi ini luar biasa dari BUMDes Maju Jaya ini membuat terobosan komoditas-komoditas yang baru untuk di Kabupaten Blora. Tadi yang pertama okra dan sekarang jamur merang. Baik, mungkin ceritanya bagaimana ini Pak Wahyudi selaku ini ya ketua apa sebagai teknik dari BUMDes dari teknik oh BUMDes. kepala unit ye, kepala unit BUMDes Maju Jaya. Ceritanya bagaimana kok bisa sampai ada salah satu kegiatan itu jamur merang? Terima kasih. Awalnya sih kita nyonya ya, nyonya itu seringnya order lewat teman-teman. Nah kebetulan di situ kok seseringnya order permintaan untuk teman-teman ibu-ibu kan sangat banyak. Makanya kita punya inisiatif sendiri, kita bikin rumah jamur, kita kerjasama sama Posyantek. Ya di sini nanti biar BUMDes yang memfasilitasi gitu. Jadi, Nah dulunya ordernya kemana? ya ke Posyantek ini. Oh, Daripada tapi jauh kan. wujud jamurnya Iya, sudah produksi jamurnya untuk dimasak. Dan sekarang ini pengen produksi sendiri gitu. Dari Iya. wilayah Blora Selatan biar yang bagian barat ada, bagian timur ada nanti kan. Untuk permintaan pasar kan lebih dekat gitu. Nah tadinya kenalnya dengan Posyantek itu dari mana? Tadinya waktu ibu order itu Ya dari temennya temen mungkin. wah gitu ya. Dari temennya temen. Ya, dari ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu. Ya. Nah akhirnya terus minta di Posyantek ya untuk kerjasama. Nah mungkin Pak Pri lengkapnya mungkin Pak Supriyadi. Pak Supriyadi selaku ini yang apa jabatannya apa di Posyantek itu bentuknya seperti apa? Bentuknya apa itu? Apa LSM atau PT atau apa? Jadi Posyantek ini itu satu lembaga desa yang memang bergerak di bidang ekonomi kemasyarakatan. Nah, jadi Pemdes khususnya di desa kami di Kentong ini sangat peduli banget masalah untuk kegiatan usaha. Dan kebetulan dari cerita tadi saya sudah paparkan ke Pak Bapak seperti itu, artinya ada suatu terobosan-terobosan dan sifat usaha yang prospektif, di mana kita pilih jamur merang ini sebagian besar mereka awam, mereka jamur merang. Dan kesempatan kami di sini adalah untuk mensosialisasikan, menarik minat, dan istilahnya menjadikan suatu income atau margin untuk masyarakat di situ, Pak. Itu. Yo, berarti Posyantek ini punyanya desa, Betul. Desa Kentong ya? Desa Kentong. Desa Kentong. Betul. Oh, jadi memang Posyantek Des ya, Desa Kentong yang punya
usaha ini. Ya. Terus akhirnya bekerja sama dengan BUMDes Maju Jaya Gabusan. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa ini, Pak? Gini, untuk kerjasama sampai saat ini memang sudah saya konsep, tapi masih perlu kita rundingkan dengan pihak desa juga, ya, terkait dengan kelembagaan. Dan untuk saat ini kami di bawah sebagai yang bergerak itu akan setidak-tidaknya istilahnya binaan dulu, ya kan, binaan. Selama kita meninjau sejauh mana daya minat untuk berbudidaya jamur ini, kita nilai di sana gitu. Jadi istilahnya sejauh mana minatnya. Kalau seandainya memang ada keseriusan dari pihak ketiga untuk berusaha membudidaya jamur ini, kita akan siapkan. Dan saya minta di sini untuk yang pemula-pemula ini kita akan siapkan fasilitas pelatihan di sana. Gitu aja. Jadi selama ini belum ada MOU bagaimana nanti pembagian keuntungan dan bagaimana kinerja panjenengan itu dihargai dalam bentuk apa, belum ada konsep kerjanya, belum ada. Belum ada, ya. Tapi sudah saya konsep, tapi gitu. belum kita istilahnya sampaikan karena saya pikir berjalan dulu, sambil berjalan baru kita istilahnya terapkan, karena kita akan lihat kekuatan kami juga, teamwork yang solid disitulah ya, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya memang meminta untuk kerjasama, nanti saya pun akan diskusikan dengan pihak desa di sana. Yang jelas tidak istilahnya bikin ribet lah, kita efisien mungkin supaya istilahnya jamur ini bisa diterima dengan dengan cepat lah. Nah, waktu membuat ini itu anggaran yang dikeluarkan itu semua dari BUMDes atau mungkin ada sebagian yang panjenengan keluarkan untuk anggaran membuat satu rumah jamur itu? Sebagian dari Posyantek sebagai tim teknis ya. Kita hanya fasilitas, jadi fasilitas yang jenengan keluarkan apa? Ya termasuk tempat, material dan material. lain-lain. Untuk teknisnya Mas Pri dan Mas Hadi. Jadi nanti ke depan kan bisa ya tentunya kan kapasnya dari jenengan ya, limbah kapas dari jenengan sudah keluarkan, dan itu memang karena ini masih dalam taraf rintisan, jadi belum ada wes engko batinnya seperti apa, belum terus pokoknya sementara ini berjuang untuk membuat budidaya jamur merang ini bisa sukses dulu gitu. Nah di sini panjenengan dibantu oleh Mas Sahadi. Mas Hadi asli mana? Asli Purbalingga. Oh Purbalingga. Kenapa Pak Pri? Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat ini wah jauh sekali. Jadi memang ya ini kalau melihat ini pemirsa, jadi ngelihat dari perjuangan dari Pak Pri dan Pak Sahadi. Pak Sahadi ini beliau datang jauh-jauh dari Purbalingga dan dari Jawa Barat ini untuk mencoba mengembangkan budidaya jamur merang ini, bekerja sama dengan masyarakat desa di Kabupaten Blora ini sangat luar biasa dan kita apresiasi ya, sehingga ini membutuhkan perhatian tersendiri baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten, sehingga budidaya jamur ini memang bisa dijadikan salah satu ya pilihan rakyat masyarakat untuk menjadi salah satu bentuk budidaya yang secara ekonomis mereka bisa menguntungkan. Nah gitu. Nah berarti hari ini panen perdana ya Pak? Betul. Panen perdana setelah 12 hari, 13 hari ini ya. Mana tadi hasilnya mungkin bisa diambilkan? Bisa diambil. Ya ini jadi ya. Hari ini panen perdana ini, kebetulan kita pas sekali panen perdana ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik nih, dan saya sangat berharap ini Pak Pri
untuk binaan-binaan selanjutnya ini. Tapi kuncinya kembali ke pemasaran. Kembalinya kita kepada pemasaran. Nah, selama ini pemasaran yang sudah dibina itu seperti apa, Pak Bli? Pemasaran kami saat ini karena keterbatasan fasilitas belum istilahnya berkembang, jadi hanya untuk konsumtif saja, konsumtif untuk saat merintis, karena sambil istilahnya sosialisasi, sosialisasi untuk masyarakat Kentong khususnya atau Blora khususnya. Nah, ini jamur merang itu apa sih gitu kan? Seperti itu. Jamur merang itu seperti apa? Ya kalau orang-orang yang belum tahu sulit untuk menjelaskan karena ini mendemi gitu. Ini karena memang baru ngelihat takut mabok gitu kan seperti itu. Artinya untuk sosialisasi saya untuk saat ini pasar konsumtif. Artinya ya baru di pasar-pasar, rumah tangga kayak gitu sih. Permintaan ini luar kota mungkin sudah luar biasa permintaan, cuma produksinya aja ya. Ini produksi 1 hari tadi ini. Iya, baru ya. Ini nyicil, pemirsa ini kita lihat ya. Ini produksi jamur merang yang ada ya. Ini ya seperti inilah. Ini baru 1 hari ya, 1 hari tadi ini ya, panen perdana. Satu rak itu enggak ada satu rak. Nggak ada satu rak ya. Masih ada, belum dipanen semua. Iya, karena memang kebutuhan pasar itu diambilkan terutama yang mungkin ini ya segini-gini ya, gini-gini ya. Yang gini ini standar ya. Ini. Nah, untuk harga sementara berapa per kilo? Harga yang kami putuskan saat ini itu 30.000 per kilo. 30.000 per kilo ya, 30.000 per kilo. Iya ya. Dari petani, Pak. Dari petani ya. Kalau di pasar? Di pasar 35 sampai 40. 35 sampai 40.000. Nah, kalau perhitungan panjenengan dengan besaran tadi itu, volume produksi seperti itu, kira-kira bisa panen sampai akhir masa. Itu kira-kira berapa Pak Pri? Hitungan Pak Sadi? Kemungkinan sekitar 1 kintal sampai 1 sampai 2 kintal. Itu sudah bongkar? Ya enggak. Ada sistemnya daur ulang. Nanti ada diulang tapi ditambahin yang baru. Oh, enggak, artinya ya itu tadi sampai pada daur ulang tadi itu. Iya, satu periode gitu ya. 1 sampai kira 2 kintal ya. 1 dari kuintal artinya bisa mendapatkan uang 30 ya, kira-kira misalnya 30 berarti 3 sampai 6 juta ya, 3 sampai 6 juta dalam waktu mulai ini 12 hari sampai selesai bongkar periode pertama berapa lama? 20 hari lah. 3 minggu, 21 hari berarti dari 12 dari panen perdana ini. Oh ya, sebenarnya ini juga ya. Dalam artinya itu kalau seperti itu ditanganin 1 orang kan bisa? Nyantai lah. Nyantai ya? Kalau 1 orang minimal tuh 3 atau 4 bumbung. Oh, itu tadi ukuran segitu tadi paling tidak 4 rumah itu ditanganin 1 orang. Jadi memang kalau dihitung secara ekonomis dengan adanya misalkan 1 orang mempunyai budidaya jamur, dia punya 4 rumah kayak gitu ya, karena mampu kita ini, artinya dia selama panen itu bisa mendapatkan uang 12 juta sampai 24 juta. Itu 1 bulan nggak ada ya? 1 bulan Pak, karena proses dari ini ya. Dari awal, dari composting ya kan sampai dengan panen. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi karena untuk mencari terobosan bagi petani untuk mendapatkan tambahan hasil ya, tambahan penghasilan. Saya pikir ini salah satu ini ya, terobosan baru. Nah, cuman biasanya ini Pak Pri, biasanya kalau pada posisi produksi tertentu, di saat pasar itu sudah mulai jenuh,
itu harganya jadi turun dan mungkin ini gimana? Ini Kalau alhamdulillah sih enggak. Enggak? Jarang ditemukan kalau untuk penurunan harga jarang ditemukan. Ya karena mungkin belum pasar belum jenuh gitu Iya, ya. kalau di sini mungkin Iya. kan kalau di luar, misalnya saya kan dari Cirebon, dari manapun saya kan perantauan, jadi saya Oh, gitu, ya. Harga stabil gitu. Harga stabil. Malah cenderung naik. Ya artinya begini, kalau setahu saya untuk jamur merang saya nggak tahu ini jenisnya sama nggak dengan yang di ini mana daerah Dieng itu yang biasa Itu kancing. kayaknya. kancing ya, Iya. Kancing. yang memang ada ininya, ada bawahnya, ada Ya, ini ya, Kancing, itu kancing. kancing. Jadi beda. memang Iya, itu kalau dulu di Wonosobo itu kan memang ekspor ya, banyak ekspor. Iya, Ya. kancing itu bukan. Ya, nah ini kalau misalkan terjadi kejenuhan pasar, ya Siap ada. Itu Packaging ekspor ada. ekspor ada ya. Ada. Di mana? Di daerah Ada mana? Di Karawang. Karawang? Teman Saya sendiri. Ada ya? Ada. Hmm. Eksportir dia. itu sudah Ya, ya, menembus ya, ya. Sudan, Dubai untuk Sama keluar Qatar. ke Qatar ya. Qatar masuk juga ya. Untuk packaging. Iya iya iya. Ya. Kancing. Sistemnya Jadi memang ini kalau saya tertarik ini, ini bisa kerjasama ini ya. Wah bisa ini. Bisa bikinin kumbung lah. Nah ya Dalam itu. kumbung ya. Dan itu kalau segitu untuk ini biaya kira-kira disediakan modal berapa untuk ini, untuk membuat rumah sampai siap produksi itu butuh berapa? Untuk ukuran standar Ya. di sini itu 4x6 sampai dengan peralatan satu paket sampai dengan panen itu sekitar 23 sampai dengan 25 juta 20 satu rumah itu tadi itu ya, Ya. sampai iya gitu, Betul. sampai Tapi produksi. kalau sampai dengan 2 rumah jamur itu kan peralatan cuma sekali aja. Sifatnya investasi Untuk jangka panjang. Inventory tidak bergerak ya seperti itu. Iya. Kalau seandainya bikin lagi pada saat itu sebenarnya akan turun lagi. Kemudian di angka antara 18 sampai dengan 17 sampai 18 juta. Artinya kalau modal 75 juta itu sudah bisa untuk 4 rumah, kira-kira bisa ya? 4 rumah bisa cuma mepet. Tadi kayaknya satu kan dua ini ya, Iya, ini ya, berarti 25. Kalau 75 mungkin 3 sampai 4 lah ya, bisa ya. Sebenarnya satu unit itu nanggung sebenarnya. Nanggung ya, ya memang ya nanggung. Karena gini, pada saat di suatu daerah, di satu tempat, cuma satu, itu tidak ada yang namanya sistem siklus. Iya, iya, iya. Pada saat estafet produksi kita perlukan, karena apa? Satu panen, satu lagi misalnya sudah panen, satu mau panen. Itu jadi di sini ada siklus. Jadi Nah, all in all out gitu all ya. out, betul. Jadi terus, jadi setiap hari panen. Ada panen. Jadi nanti dibuat siklus, misalkan kalau kita punya 4 rumah, yang rumah pertama minggu pertama ini kita buat, rumah kedua minggu kedua, rumah ketiga kan, sampai sehingga nanti produksinya kan terus rutin gitu ya. Jadi saya sedikit bicara masalah pasar tadi. Pasar sangat-sangat luar biasa diterima khususnya di Blora sini. Nah, kita tidak bicara dulu untuk keluar lah. Untuk kita sosialisasi sambil istilahnya menarik minat. Kami di sini terus terang aja Pak, ini agak sedikit curhat lah ya. Ya. Untuk kebutuhan itu sampai 40 kilo per hari. Kebutuhan Untuk konsumsi di daerah-daerah Blora aja gitu kan. belum dikirim keluar daerahnya, belum. Kalau dikirim bola minimal satu kintal ya. Ya, satu kintal. Jadi 40 kilo. Untuk mencapai 40 atau setengah kintal Ya. satu hari itu memerlukan rumah jamur 35 rumah jamur. 35 rumah jamur. Itu baru rutin setiap hari ada Tuh, sekitar setengah kintal ya. Ya. 50 kilo gitu ya. 50 kilo. 50 kilo setiap hari itu butuh 35 5 rumah jamur. rumah. Dan Sekarang ini setiap hari. Sekarang ini baru ada 9. 9. Iya. Sekarang gini Pak Pri. Kalau memang jamur merang ini menguntungkan secara ekonomis. Sebenarnya apa yang menjadi kendala panjenengan dalam proses sosialisasi sampai pengembangan dari produksi jamur merang?
Jadi untuk masalah sosialisasi kita sebenarnya sudah cukup lah dibantu dengan instansi-instansi yang memang kompeten di bidangnya. Jadi pertanian, PMD, pemberdayaan masyarakat sudah istilahnya kami diskusi, ya kan. Ya masalah permasalahannya adalah ya itu masalah pendanaan pertama itu. Itu masalah pendanaan. Jadi dengan adanya pendanaan yang memang bisa menunjang di produksi, memfasilitasi biaya produksi semuanya, itu jelas-jelas menjadi suatu tolak ukur untuk istilahnya bagaimana produksi ini bisa menutup kebutuhan customer atau konsumen sendiri itu Pak. Jadi permasalahan kami adalah itu. Minimal kita ada gebrakan yang kedua pada saat memang mengadakan penyediaan bibit sendiri. Ya karena saat ini jadi kendala kami adalah kita masih tergantung dengan distributor bibit ya. Belum bisa buat sendiri. Besok kita insya Allah minta doanya besok launching untuk bikin bibit. Oh ya, itu yang perlu di situ sehingga kita tidak tergantung dengan orang lain. Dan ini memang kalau menurut saya sekilas kayak gitu kepengen sekali gitu ya, pengen sekali. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ngobrol tersendiri dengan saya. Perlu diketahui, jamur merang ini saya mengutip dari suatu perkataan dari Profesor Nyoman bahwa diprediksi menjadi sumber protein keempat jamur merang masa depan, protein masa depan. Di samping istilahnya lebih lengkap, lebih seimbang dibanding sayur, daging, jamur ini masih istilahnya punya credit point yang plus. Di samping untuk konsumsi bisa sebagai gizi-gizinya lengkap, ini juga sebagai bahan pengobatan juga. Ya, karena ini selain itu semua, kalau saya lihat tadi kan kelihatannya gampang gitu. Gampang, ya benar gampang ya. Pak Azadi gimana? Gampang atau? Tadi kesulitannya kan sudah diaturkan sama Pak Pri tentang pendanaan kan. Kesulitannya hanya. Kalau artinya kalau pendanaan kalau misalkan sudah ada, saya punya uang nih, saya punya uang 100 juta, paling nggak kan ada 4 rumah ya, 4 rumah. Kalau sudah seperti itu kan sudah nggak ada kesulitan. Kesulitannya di mana? Itu satu problema sudah terpecahkan Pak. Yang kedua masalah intensitas atau istilahnya SDM-nya sendiri. Saya pengen di sini dibentuk berapa kumbung, tapi SDM-nya harus mumpuni dengan maunya belajar, maunya keseriusan seperti itu. Apa sebenarnya yang susah apanya? Nah, saya tanya di sini. Kalau aja susah kira-kira nih. Itu pembelajaran khusus tentang jamur ini tidak kita lihat sekilas memang gampang. Kayak gitu, breng untuk bambu ada, kapas ada, lahan ada, plastik ada. Yang sulit itu belum ada di otak kita bagaimana teknis dari hari ini, hari kedua, ketiga sampai produksi. Nah itu apa yang dilakukan gitu ya? Kalau misalkan pola kerjasama ini kan artinya dari pihak BUMDes sendiri sudah memasrahkan secara teknis untuk membuat kumbung itu sudah jadi, udah. Nah sekarang tinggal apa yang perlu dilakukan oleh BUMDes itu untuk istilahnya ngelola setelah itu jadi, itu apa yang dilakukan? Masih tahap pembelajaran dari personalia BUMDes ini ke Mas Hadi dan Pak Pri terkait bagaimana kesehariannya tentang pemberdayaan. Cara perawatannya. Saya menurut gimana? Perawatannya gimana Pak Pri? Saya kan istilahnya tidak hanya di sini saja. Saya untuk mencoba masuk ke akses-akses yang lain di sini untuk mengembangkan bagaimana yang namanya kerjasama, bagaimana secara teknis di lapangan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Setidak-tidaknya kami dengan istilahnya mobilitas tinggi
Oh ya, istilah di sini harus ada SDM yang mendukung. Iya, SDM oke, loh Pak, oke. saya bilang SDM ya. Iya, iya. SDM itu ada satu dua orang yang memang kita tularkan ilmunya. Jadi tidak hanya tergantung pada kami, Iya, kami tetap betul. bertanggung jawab, tapi mengawal. Kami akan istilahnya terus memonitor masalah perkembangan di jamur secara intensitas. Tapi SDM di sini pun juga harus ada Ya. yang. Cuman kalau saya ini kan ada dua masa, ada fase ya. Iya. Fase yang pertama itu di saat pembuatan kumbung sampai pada batas selesai, Ya. tinggal nunggu 12 hari itu. Ya. Nah ini yang pertama, memang ini dibutuhkan ilmu tersendiri. Iya. Nah kalau sudah ini selesai, artinya tinggal nunggu 12 hari ini apa yang perlu dilakukan? Ya. Iya. Kalau jamur kan dia tetap perlu oksigen, Oksigen. cahaya juga kan. Nanti, Pengaturan itu. iya, pengaturan cahaya, kelembaban, Kelembaban. suhunya kan harus diatur juga. Ah. Jamur itu ya kayak seperti bayi perawatannya, karena kan dia kalau Ya. Nah ini. perlu oksigen juga gitu. Ya, Perlu sosial, cahaya. iya betul. Jadi memang kalau saya bilang tadi dua fase itu tadi memang mungkin kalau fase yang pertama mungkin tugas panjenengan oke lah. Tapi fase yang kedua ini yang harus dilakukan oleh pihak yang pelaksana ini kan juga harus tahu Iya. suhunya berapa, Iya. sinarnya, pengaturannya bagaimana. Itu mungkin ya yang di Iya, ini kan. iya. Jadi memang perlu perlu belajar dan ini mungkin tugas dari Posyantek Des ini sangat luar biasa. Oke, saya kira ini saya sangat menarik dan karena keterbatasan waktu mungkin ada mungkin apa pesan-pesan atau apa himbauan atau saran, monggo Pak Pri. Ini saya pribadi dan tim sangat berharap untuk budidaya jamur merang ini bisa dieksploitasi dengan baik untuk dukungan warga, pemerintah dan instansi. Ayo bareng-bareng kita istilahnya memperbesar budidaya jamur merang ini karena ini sangat potensial, prospektif ya. Gitu. Saingan tidak ada, hanya kami di sini tim yang akan mengolah entah itu pasar, entah itu ilmu gitu kan. Jadi semuanya tidak ada perorangan di sini. Kita berjalan dengan tim, kita Iya, bentuk teamwork yang solid. Gitu. Seperti itu. Cuma himbauan kami, ayo yang mau minat merapat ke kami, gitu, dan ya. kami akan welcome, akan care terhadap istilahnya masukan-masukan yang minat itu akan kami follow up, akan kita tindak lanjut. Mungkin bisa sampaikan nomor teleponnya berapa yang bisa dihubungin. Untuk kontak person saya 0813 0813 3966 3966 3147. 3147 pemirsa itu kontak person dari Pak Pri Priyadi Supriyadi. Iya. Apabila panjenengan tertarik di jamur merang, silahkan hubungi nomor tadi ya. Nah mungkin dari BUMDes bagaimana? Mungkin ada pesan saran bagaimana? Kalau semboyan kita, jadilah petani produksi, jangan jadi petani subsidi gitu. Ya. Oke, ini bagus sekali, bagus sekali nih. Ini luar biasa semangat dari BUMDes. Jadilah petani produksi, jangan menjadi petani subsidi. Ini setuju sekali. Saya kira itu cukup. Ini Pak Aswadi, Pak Supriyadi, Pak Wahyudi dan Pak Adi. Kita sudah banyak ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita yang kita nanti akan upload di media YouTube. Mudah-mudahan banyak manfaat di sana. Saya kira itu. Demikian tadi pemirsa, kita sudah banyak ngobrol dari BUMDes dan Posyantek Des ya. Dari Pak Supriyadi yang intens di budidaya jamur merang.
Dan menurut saya pribadi, dengan sedikit cerita dari Pak Asbiadi tadi, itu memang salah satu terobosan yang bisa dijadikan salah satu alternatif pemecahan masalah perekonomian di desa, sehingga kebutuhan hidup di desa itu bisa kita topang dengan unit usaha-usaha yang baru. Salah satunya adalah budidaya jamur merang. Mungkin dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten bisa mensupport agar Kabupaten Blora terpecahkan permasalahan perekonomian desa dengan budidaya jamur merang. Demikian pemirsa, kita ketemu dengan Blank On 5115 channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.